Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis kami tentang big data e-commerce untuk prediksi high value order untuk tugas besar dari mata kuliah big data. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajar Wahyu Surya Putra dengan NIM 433233108. Saya Miftah Surur dengan NIM 433233115. Saya Ahmad Rizky Adi Budi Wirawan dengan NIM 433233101. Oke, selanjutnya untuk latar belakang dan permasalahan utama di sini, industri e-commerce yang sangat kompetitif menuntut perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan secara mendalam. Permasalahan utama yang kami angkat, bagaimana perusahaan dapat mengenali pola transaksi yang menghasilkan pendapat terbesar dan memprediksi pesanan mana yang berpotensi menjadi high value order agar tim bisnis dapat memprioritaskan layanan atau promosi yang tepat sasaran. Tujuannya di sini mengidentifikasi pola produk dan geografis penjualan, kemudian membangun model prediktif untuk high value order, serta menghasilkan insight bisnis yang actionable. Kemudian untuk pertanyaan bisnis, di sini ada 4. Yang pertama, kategori produk apa yang menghasilkan pendapatan tertinggi. Kemudian yang kedua, negara mana saja sih yang mencatatkan total penjualan terbesar. Yang ketiga, bagaimana distribusi status pesanan secara keseluruhan. Dan yang keempat, dapatkah kita memprediksi high value order berdasarkan fitur-fitur yang ada dari dataset. Untuk penjelasan dataset yang kami gunakan di sini menggunakan e-commerce order dataset yang kami temukan di Kaggle. Untuk jumlah rekornya terdapat 30.000 dan jumlah fitur terdapat 41 kolom. Untuk fitur utama dari dataset sini terdapat demografis, kemudian ada transaksi, ada produk, yang terakhir ada logistik. Kemudian ada data indication dan cleansing. Yang pertama ada Spark Session dengan rekor 30.000 baris dan fitur 51 kolom. Kemudian data cleansing ada menghapus duplikat, check missing value, dan format order date. Di mana pada dataset kali ini sudah sangat bagus, tidak ada data yang terduplikasi, tidak ada nilai kosong, dan lain-lain. Kemudian untuk transformasi data dan feature engineering, kita menambahkan fitur baru yaitu revenue per item dengan rumus revenue per item sama dengan order amount dibagi quantity. Nah, fitur ini bermanfaat untuk mengukur nilai rata-rata per item dalam satu pesanan, kemudian membantu mengidentifikasi produk premium dan ekonomis, dan digunakan sebagai sinyal potensi high value order. Nah, contoh output transformnya seperti ada di slide. Kemudian ada analisis deskriptif di mana kategori produk ada electronics, home kitchen, fashion, sport, beauty, grocery, toys, dan books, di mana yang total revenue paling banyak yaitu ada di electronics dengan 6,32 miliar dolar. Kemudian untuk negara dan status pesanan, negara total sales yang paling banyak yaitu ada di Saudi Arabia, disusul dengan United States, Germany, India, dan juga Kanada, di mana distribusi status pesanan yang paling banyak ada deliver, kemudian ada ship, processing, cancel, dan return. Kemudian ada pemodelan machine learning menggunakan model random forest classifier dan framework Apache Spark ML. Mengapa random forest? Karena robust terhadap outlier, kemudian mampu menangani hubungan linear antar fitur, kemudian risiko overfitting lebih rendah dari decision tree tunggal, menghasilkan fitur importance untuk interpretasi bisnis. Kemudian parameter dan pipeline-nya ada 6 trees sama dengan 50 untuk keseimbangan akurasi dan efisiensi komputasi. Kemudian next step 5, mencegah model terlalu kompleks.
fitur input model and processing, pre-processing. Fitur numeriknya ada customer age, unit price, quantity, discount percent, kemudian ada deliver days. Untuk fitur categorical itu menggunakan strict indexer dari customer gendernya jadi gender IDX, dari male jadi numerik ke 0 atau 1. Kemudian membership status jadi member IDX, kemudian status keanggotaan dari categorical jadi index numerik. Target labelnya high value order jadi label. Kelas yes atau 1 atau no dalam bentuk angka 0. Kemudian evaluasi model prediktif, akurasinya 97,74%, metrik menggunakan multi-class classification evaluator, accuracy, test setnya ada 6.000 record, 20% dari 30.000 data. Kemudian seed random splitnya dari itu 80% untuk train dan tesnya 20%. Status model siap produksi real-time inference. Fitur importance, faktor penentu utama apakah sebuah pesanan termasuk high value order, itu ada yang pertama unit price yang paling tinggi, kemudian order amount 0,350 dan dilanjut dengan quantity, discount percent, deliver days, customer gender, member. Jadi unit price dan order amount adalah faktor terkuat untuk strategi bisnisnya, jadi rancang kampanye bundling dan diskon kuantitas untuk mendorong nilai pesanan lebih tinggi. Kemudian interpretasi dan insight bisnisnya, insight product, electronics mendominasi revenue sebesar 6,32 million dollars, kemudian prioritaskan stok, promosi, dan alokasi gudang untuk kategori ini. Dan insight geografis, Saudi Arabia dan United States adalah pasar terbesar, strategi pemasaran harus difokuskan ke dua negara ini. Dan ada yang ketiga, kinerja logistik, mayoritas pesanan berstatus deliver, menunjukkan performa logistik cukup baik, kurangi pembatalan dan pengembalian. Dan yang keempat ada model prediktif, random forest mencapai akurasi 97,74%, sangat andal untuk deteksi high value order secara real time. Dan kelima ada rekomendasi aksi, gunakan unit price dan order amount sebagai sinyal utama buat kampanye bundling untuk meningkatkan nilai transaksi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kode untuk menganalisis data set. Yang pertama mengimport Spark, yang kedua load dari datasetnya, file path e-commerce order dataset. Ini terlihat jumlah recordnya ada di 30.000 dan jumlah fitur di 41 kolom. Untuk melihat dari gambaran data dari 5 baris pertama menggunakan DF show, kemudian diisi dengan berapa jumlah yang ingin kita tampilkan. Kemudian di sini akan menampilkan statistik deskriptif dari kolom yang memiliki tipe numerik. Dan di sini ada gambaran data dari 5 baris pertama, order ID 615717, customer ID-nya ini, dan is field dari kolom yang lain. Nah, di sini dari statistik deskriptifnya, sini menggunakan summary count main, estimative, minimum value, dan maximum value-nya. Dari sini customer age-nya dari count-nya 30.000 semua, karena memang dari dataset itu 30.000. Kemudian rata-ratanya ada di 36,3703. Unit price di rata-rata 126,82. Untuk minimum value-nya di sini untuk unit price itu ada di 3,84 dan maksimum value-nya ada di 1940. Selanjutnya di sini ada data cleansing. Yang pertama ada menghapus data duplikat menggunakan fungsi df.drop duplicates. Kemudian ada pengecekan missing value per kolom. Kemudian ada df clean di kolom. Lalu untuk hasilnya jumlah baris duplikat yang dihapus adalah 0.
menunjukkan bahwa dataset ini sudah sangat bagus. Pengecekan missing value per kolom juga di masing-masing kolom 0 semua, tidak ada missing value. Dan data converted date setelah cleansing ada label true. Data cleansing selesai, jumlah data bersih 30.000 baris yang tidak mengalami perubahan. Kemudian ada transformasi data dan enrichment, yaitu mengkonversi kolom kategorikal menjadi fitur yang dapat dianalisis, lalu membuat fitur tambahan yaitu revenue per item dan menyiapkan data untuk analisis prediktif menggunakan Spark ML. Selanjutnya ada data transformasi, order amount-nya dan quantity revenue per item menjadi seperti itu, numerikal. Lalu lanjut lagi ke analisis deskriptif, di mana dapat menjawab pertanyaan bisnis, yaitu kategori produk apa yang menghasilkan pendapatan tertinggi, negara mana dengan total penjualan terbesar, dan juga bagaimana distribusi status pesanan. Nah, hasilnya produk dengan kategori tertinggi yaitu ada di elektronik dengan total revenue sebesar 6.320.059, disusul dengan home and kitchen, fashion, dan lain-lain. Kemudian top country-nya ada Saudi Arabia dengan total sales yaitu 1.196.810, dan disusul United States atau US dengan 1.188.000. Untuk order statusnya, return sebesar 3.000, ship sebesar 3.400, dan lain-lain. Yang tertinggi ada di delivered atau terkirim dengan 19.497 records. Kemudian ada visualisasi data dari deskriptif sebelumnya. Di sini kita menggunakan 3 bagan. Langsung saja kita lihat untuk top produk kategori di atas ada elektronik, kemudian di bawahnya top 10 country by total sales, ada Saudi Arabia, States, dan lain-lain. Kemudian untuk diagram pie chart, yaitu status delivered sebanyak 65%. Kemudian pemilihan model machine learning dan parameter, kita menggunakan random forest, dan parameter yang digunakan numTrace 50 dan MaxStep 5. Dan analisis prediktif menggunakan SparkLab. Kita mengubah tadi yang kategori itu jadi numerik, dan bawahnya ada training dan testing. Menggunakan training datanya 80% dari data awal 30.000 itu, kemudian 20%-nya untuk jadikan tes. Hasilnya prediction 100 dan labelnya sesuai juga. Dan untuk tes akurasinya sebesar 0,9774 atau 97,74%. Dan visualisasi hasil prediksi atau fitur importance-nya yang berpengaruh terhadap random forest modelnya. Ada unit price, kemudian diikuti dengan quantity, discount percent, customer age, dan lain-lain. Jadi interpretasi hasil analisis, insight-nya dari sisi produk, elektronik merupakan penyumbang pendapatan atau revenue terbesar yang sangat signifikan dibandingkan dengan kategori lainnya. Dari sisi geografis, Saudi Arabia dan United States adalah pasar terbesar. Mayoritas status pesanan berhasil dikirim atau deliver yang menunjukkan performa logistik cukup baik. Kemudian performa model prediktif mencapai akurasi 97,74%, membuktikan bahwa model sangat andal. Dan fitur importance atau fitur faktor penentu utama berdasarkan grafik, faktor yang paling kuat dalam menentukan apakah sebuah pesan bernilai tinggi adalah order amount atau quantity. Baik, sekian mungkin presentasi terkait PPT dan juga file PNP dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.